Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 593 pemulihan paman kedua. Wajah Thomas Kin agak pucat saat ini, dan warna di bibirnya berkurang banyak, tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Noel Kong melihat kondisi Thomas Kin terlihat cukup baik, dan dia lega. Dengan hati-hati, dia mengambil esensi darah tetes kedua. Setelah tetes darah kedua dikeluarkan, seluruh tubuh Thomas Kin menjadi sangat lemah, dan keadaan itu seperti wanita yang baru saja menjalani operasi caesar. Bantu aku berdiri. Thomas Kin tahu ini bukan hal kecil, tetapi untuk menyembuhkan penyakit paman kedua, risikonya juga sepadan. Noel Kong dan Imelda Ye membantu Thomas Kin berdiri. Pada saat ini, Thomas Kin tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, seperti bibit yang sakit, tetapi dia menggigit bibirnya dan mengambil 2 jarum perak itu dengan darah menggantung di atasnya. 1 jarum ditusukkan ke dada paman kedua Kin. Ketika jarum perak ini tertusuk, paman kedua Kin langsung pingsan, tanpa peringatan. Paman kedua Kin mengerutkan kening, sepertinya kesakitan. Thomas Kin berkata, "Balik badannya." Keduanya buru-buru membalik tubuh paman kedua Kin, dan jarum kedua menembus jantung belakangnya. Untungnya, mereka adalah keluarga, jika tidak, metode ini tidak akan berhasil. Saat kedua jarum perak itu turun, paman kedua Kin tiba-tiba duduk, lalu seteguk darah hitam keluar. Tatapannya kosong. Setelah sekitar beberapa detik, mata paman kedua Kin terangkat sedikit demi sedikit, dan dia melihat sekeliling dengan bingung. Dalam sekejap, 10 tahun ingatan datang ke hatinya, paman kedua Kin tiba-tiba menoleh, wajahnya menjadi sangat bersemangat. Thomas. Melihat mata dalam dan ekspresi tegas paman kedua, Thomas Kin menghela nafas lega, berbaring langsung di tempat tidur, dan pingsan. Paman kedua Kin berbalik dan memegang Thomas Kin di pelukannya, merasa seolah-olah dia adalah kekuatan yang tidak ada habisnya. Thomas. Apa yang terjadi pada Thomas? Hanita Kai di sebelahnya tampak konyol, dan air mata kegembiraan memenuhi matanya. Kakek Kin. Jangan terlalu bersemangat, istirahatlah dulu. Thomas menyelamatkanmu, dia baik-baik saja. Noel Kong juga mengangguk, ya, Tuan Kin, ini bukan masalah serius, dia hanya lemah saat ini. Masuk akal jika perlu 1 atau setengah tahun untuk pulih. Namun, melihat kebugaran fisik Tuan Kin, diperkirakan akan baik dalam 2 bulan. Kecepatan generasi darah ditentukan oleh kebugaran fisik seseorang. Menurut fisik orang normal, setelah 2 tetes esensi darah dikeluarkan, orang itu pasti akan segera terbaring di tempat tidur. Tuan Kin sangat berbakat. Setelah mengeluarkan darahnya, dia bisa menyembuhkan orang lain. Dengan tubuh seperti ini, kecepatan regenerasinya pasti sangat cepat. Tidak heran Tuan Kin berani menggunakan metode ini. Saat melihat Thomas Kin tidak sadarkan diri, Denny Zeng langsung berkata, "Sekarang Tuan Kin sangat lemah, hal terpenting bagi kita sekarang adalah melindungi keselamatan Tuan Kin. Berita ini tidak boleh bocor." Paman kedua Kin berkata dengan dingin, "Aku harus memperingati orang-orang yang ada di sini saat ini. Jika kalian membocorkannya, kamu akan menanggung risikonya sendiri." Ketika paman kedua Kin berbicara, auranya mendominasi, berbeda dengan penampilannya sebelumnya. Hanita Kai merasa aneh ketika dia menatapnya. Apakah ini masih suaminya? Paman kedua Kin melirik Hanita Kai dengan emosi di matanya. "Hanita, kamu telah merawatku selama bertahun-tahun, itu pasti sulit bagimu. Dalam 10 tahun, ini adalah pertama kalinya paman kedua Kin berbicara dengannya dengan begitu khusyuk, dan Hanita Kai menangis terseduh-seduh." Dr. Stranger Thomas Kin, bab 594 kakak kedua Kin. Saat paman kedua Kin sedang berbicara, tiba-tiba seseorang membuka pintu dan masuk. Wajah Denny Zeng berubah drastis. Dia yang seharusnya menjaga pintu, tetapi ketika Tuan Kin pingsan dia menjadi gugup, dan dia mengabaikan pintu. Tetapi dia menghela nafas lega ketika melihat orang yang masuk. Untungnya, orang itu bukan orang asing,
melainkan Gael Zhu dari keluarga Zhu. Setelah Gael Zhu masuk, Denny Zheng buru-buru menutup pintu. Gael Zhu memegang sesuatu di tangannya dan terkejut saat melihat situasi di dalam. Itu. Apa yang terjadi pada Thomas Qin? Setelah Thomas Qin merawat Nyonya Tua terakhir kali, kesehatan Nyonya Tua jauh lebih baik, tetapi dia kambuh lagi setelah beberapa waktu. Nyonya Tua berkata di depan umum bahwa dia disembuhkan oleh dokter dari Gael Zhu, tapi sekarang penyakitnya kambuh lagi. Dokter yang dicari Gael Zhu tidak akan bisa mengobatinya lagi. Dia hanya bisa datang dan menemui Thomas Qin. Tetapi dia tidak berharap melihat beberapa hal yang seharusnya tidak dia lihat. Thomas Qin sedang berbaring di tempat tidur, ini. Paman kedua Qin melirik Gael Zhu, menunjukkan sedikit keterkejutan. Saudara Zhu, aku tidak melihat kamu selama 10 tahun, aku tidak tahu apakah kamu masih mengenali aku. Ekspresi Gael Zhu berubah sedikit setelah mendengar suara yang akrab ini, dan setelah dengan cermat memperhatikan paman kedua Qin. Kakak kedua Qin. Gael Zhu sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kakak kedua Qin masih hidup. Paman kedua Qin tersenyum tipis, Thomas sekarang kehabisan tenaga karena merawatku. Setelah aku selesai merawat Thomas, aku akan mengunjungi keluarga Zhu. Gael Zhu mengangguk, oh, kalau begitu, aku akan kembali dulu, dan aku akan menemui Thomas Qin saat dia bangun. Setelah berbicara, Gael Zhu keluar. Melihat Gael Zhu yang terlihat bingung, Denny Zheng mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kamu ingin aku melihatnya? Paman kedua Qin menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak perlu. Untungnya, hubungan keluarga kami baik saat itu. Dia seharusnya tidak akan berbuat apapun untuk menyakiti keluarga Qin. Paman kedua Qin membawa Thomas Qin langsung kembali ke rumah tua. Dia kini telah memulihkan ingatannya, namun tubuhnya masih sedikit lemah. Dia ingin pergi ke rumah leluhur dan memberi penghormatan kepada kerabatnya yang telah meninggal. Setelah Gael Zhu keluar dari pusat medis Siwan, dia semakin merasa ada yang salah. Thomas Qin, orang yang begitu sehat, kehilangan kekuatannya. Apakah dia bisa disembuhkan? Apa ada yang salah? Gael Zhu sebenarnya sedikit senang di hatinya, tapi baru-baru ini dia diganggu oleh Melissa Zhu. Melissa Zhu sekarang semakin kuat. Dia memiliki teknologi dan kemampuan, dan ada orang di belakangnya yang mendukungnya, juga kekayaannya. Gael Zhu menjadi pembawa pesan di perusahaan. Dia sekarang mengerti bahwa alasan mengapa Melissa Zhu mencapai hari ini adalah karena bantuan Thomas Qin. Thomas Qin ini tidak memiliki keterampilan yang hebat, tetapi dia masih memiliki serangkaian perawatan. Tidak hanya dia mendapatkan beberapa kontak untuk Melissa Zhu, dia juga memberinya formula Dewa Gulano. 2. Ini benar-benar membuat Melissa Zhu berdiri kokoh. Jika Thomas Qin jatuh, apalagi yang dimiliki Melissa Zhu. Tuan muda kedua dari keluarga Zhu pernah menghubungi Gael Zhu sebelumnya, tetapi karena Gael Zhu benar-benar orang yang berperan kecil, jadi tidak ada hasilnya. Kali ini, Gael Zhu merasa bahwa dia dapat memberikan kontribusi. Dia langsung menuju keluarga Zhu. Bersambung.